Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, semangat, sehat. Ya, alhamdulillah semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat nih Bapak Ibu. Nah, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke. Semangat. Oke. Sudah kelihatan presentasi saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, sebentar dulu. Nah, sampun Bu, sudah kelihatan nggih? Nggih. Oke. Pada Lokakarya 5 kali ini Bapak Ibu kita akan berkolaborasi dalam sesama CGP dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Bersama saya Sri Astuti dari Guru SMP Raden Rahmat Balongbendo. Adapun tujuan dari Lokakarya kita hari ini adalah calon guru penggerak dapat memulai membuat perencanaan program, baik program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Sedangkan kesepakatan kita hari ini Bapak Ibu, yang pertama adalah hadir tepat waktu, alhamdulillah semuanya hadir tepat waktu. Yang kedua adalah menghargai perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Yang ketiga, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi, baik cerita ataupun menyanggah atau tanggapan apa-apa itu. Yang keempat, tekan icon raise hand bila hendak bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilakan. Yang kelima, semua peserta membuka video. Jangan, kalau ada yang menutup atau jaringannya kurang kuat, silakan mengabari dulu, Bapak Ibu. Yang keenam adalah memanfaatkan kolom chat jika ada yang bertanya atau menanggapi. Nah, di sini saya punya 2 pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Yang pertama adalah potensi dan aset apa saja yang diperlukan dalam mengembangkan program yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah menurut Bapak Ibu semua, apa saja tantangan dan kendala dari seorang guru penggerak dalam membuat program yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, sebelum nanti kita masuk di pembahasan tentang program yang berpihak pada murid, di sini saya akan bagikan link Jamrutnya ya Bapak Ibu, sebentar. Nah, akan saya share lewat chat. Ini ya Bapak Ibu link Jamrutnya. Nah, yang pertama pertanyaan pertama dulu Bu. Bapak Ibu, seberapa penting program yang berpihak pada murid? Menurut Bapak Ibu semua, program-program yang berpihak pada murid itu kira-kira seberapa pentingnya buat panjenengan dan murid-muridnya? Monggo, silakan diisi Jamrutnya. Monggo Bapak Ibu, bisa dibuka napa Jamrutnya? Sampun? Membutuhkan akses, Bu. Bisa menulis di iya, Oh ya, sebentar. Atau kita tulis di kolom chat ya, Bu. Nggih, boleh Bu, boleh. Oh ini, yang ini apa? Link akses nih ya Bu ya? Oh, yang can find in the chat itu Bu? Oke, iya. Ya, ini ya, oke. Terus sebentar. Tapi itu masih kementerian. Ini sudah saya edit. Yang kementeriannya dihapus. Yang kementeriannya. Oh iya, kementeriannya panah ke bawahnya. Ini oh iya, oke, siap-siap, terima kasih. Oke, linknya. Sangat luar biasa Bapak Ibu CGP ini, Rek. Waduh, hebat. Oke, sudah berhasil sudah bisa. terbuka. Oke, terima kasih banyak. Oke, silakan. Seberapa penting program yang berpihak pada murid menurut Bapak Ibu sekalian? Monggo. Menurut Bu Nur sangat penting sekali. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain. Kira-kira program itu untuk anak didik kita itu seberapa pentingnya?
penting sekali seperti habis makan harus minum. Betul. Habis makan pasti ada sandingannya yaitu minum. Oke, sangat luar biasa sekali. Ini siapa nggih Pak Fatur nggih? Nggih, Bu. Nggih, bener lagi termasuk memerdekakan murid. Oke, siap. Muridnya perlu dimerdekakan biar mereka kira-kira kenapa nih murid harus dimerdekakan seperti itu. Mungkin ada yang mau berpendapat Bapak Ibu Resen? Monggo. Oke. Saya Bu Tuti. Ya, monggo Bu Nur. Yeah. Oke, jadi kalau menurut saya program yang berpihak pada murid itu penting. Kenapa? Karena kita akan bisa memfasilitasi apa saja kebutuhan murid seperti itu. Jadi dari program-program tersebut maka kita bisa memfasilitasi apa yang murid inginkan, apa yang murid butuhkan seperti itu. Oke, sangat luar biasa Bu Nur. Memang kita harus bisa memfasilitasi karena kita adalah seorang fasilitator, jadi harus bisa benar-benar memfasilitasi murid kita. Saya sangat setuju. Oke, sangat luar biasa. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, monggo dilihat jamrutnya lagi Bapak Ibu. Oke. Nah, yang kedua adalah potensi dan aset apa saja yang diperlukan dalam mengembangkan program yang berpihak pada murid. Menurut Bapak Ibu semua, kira-kira potensi dan aset apa yang sangat diperlukan untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Oke, menurut Bu Nur adalah sarprasnya, sarana prasarannya harus mendukung. Oke, aset sumber daya manusianya juga mitra kerjanya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke. Mungkin ada yang bisa meresen untuk mengungkapkan kenapa kok harus Pak Fatur ini ya, kenapa harus SDM dan mitra, harus membutuhkan mitra. Oh iya Bu, untuk ini yang jelas ketika kita mau mengembangkan program yang berpihak pada murid itu harus berawal dari SDM gurunya dulu Bu. Kalau SDM-nya gurunya itu berpikiran terbuka, secara otomatis dia akan mencari hal-hal baru yang bisa diterapkan untuk murid. Yang pertama. Kedua adalah mitra, Bu. Tanpa mitra kita nggak akan bisa jalan, Bu. Kayak tadi, semua hal itu butuh logistik, Bu. Kita buat program itu ada logistiknya. Lah, otomatis logistik ini bisa kita dapatkan dari mitra. Mitra itu bisa sponsorship ataupun orang tua wali murid yang mau untuk terjun ke bawah. Contoh kita ada kegiatan profesi, bisa wali murid yang masuk untuk menjadi guru profesi. Nah seperti itu Bu. Itu jadi maksudnya yang terutama di SDM sama mitra kita Bu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Fatur, sangat luar biasa sekali karena memang SDM terutama seorang guru itu adalah role modelnya bagi anak-anak dan guru itu harus bisa menciptakan sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Mitra juga kita harus bekerja sama ya Pak Fatur, sangat luar biasa sekali. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, monggo, apa sajakah tantangan dan kendala yang dihadapi ketika kita menerapkan program bisa dilihat apa Mbak Tunin? Saya kok nggak bisa dilihat. Bisa Bu, apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program yang berpihak pada murid gitu kan? Oke. Kok bisa tampak ya? Apa sajakah tantangan dan kendala ketika kita mengembangkan program yang berpihak pada murid? Ini, monggo. Apa sajakah tantangan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program yang berpihak pada murid? Kira-kira tantangannya apa Bapak Ibu atau kendala yang dihadapi ketika kita melaksanakan suatu program di sekolah? Atau mungkin langsung Raisen bisa mengungkapkan langsung boleh? Okay. Monggo, mungkin Bu Nini atau Bu Indah. Oke, Bu Nini, monggo.
Terima kasih Bu Sri. Ya. Tantangannya mungkin ada pada stakeholder yang ada di sekolah, misalnya guru yang belum memahami apa sih program yang akan kita lakukan dan dampaknya kepada murid. Jadi Yes. mungkin nanti solusinya bisa kita menjalin komunikasi yang baik, sosialisasi program terutama. Seperti itu, Bu Tuti. Ya, terima kasih sekali Bu Nini, sangat luar biasa sekali. Menurut Bu Nur, karena yang pertama tantangannya adalah kurangnya dukungan. Menurut Pak Fatur, tantangannya adalah rekan guru yang tidak mau bergerak, sarana dan prasarana yang tidak bagus, sangat luar biasa. Hampir di semua sekolah memang itu adalah tantangannya kita semua. Tapi kita tetap semangat ya Bapak Ibu, walaupun tantangannya sangat luar biasa, tapi kita tetap semangat untuk tetap menciptakan suatu program yang berpihak pada murid, nggih. Oke, lanjut ke Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Lanjut. Nah, sekolah sebagai suatu komunitas yang memiliki potensi atau aset atau kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan kemajuan sekolah. Aset atau kekuatan tersebut berkontribusi terhadap kesuksesan program yang dijalankan sekolah. Program-program yang mengedepankan kepentingan murid atau program yang berdampak pada murid, program yang di mana program-program itu harus disesuaikan dengan visi dan misi sekolah, Bapak Ibu. Oke, tidak lepas dari visi dan misi sekolah ketika kita menciptakan suatu program yang berpihak pada murid. Nah, di dalam penyusunan program sekolah itu kita bisa menggunakan tahapan Bagja. Di LMS kita sudah belajar tentang Bagja ya Bapak Ibu, yaitu dengan melalui tahapan yang pertama adalah B, buat pertanyaan, kita membuat suatu pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan. Yang kedua A adalah ambil pertanyaan. Yang ketiga G adalah gali mimpi. J-nya adalah jabarkan rencana. Dan A adalah atur eksekusi. Itu G, tahapan Bagja. Dan tugas kita hari ini adalah membuat suatu program dengan menggunakan tahapan Bagja. Memori. Demikian pembelajaran hari ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini tentang bagaimana kita dalam berkolaborasi mewujudkan suatu program yang berpihak pada murid. Monggo bisa merefleksikan perasaan belajar hari ini. Siapa nggih? Monggo sinten. Nah, alhamdulillah Pak Faktur sangat senang sekali nggih. Oke, terima kasih Pak Faktur. Bu Siti, Bu Nur, monggo. Habis Bu Nur, Bu Nini. Kalau saya belajar hari ini menyenangkan sekali. Saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana sih program yang berdampak pada murid. Juga tadi kita sudah mempelajari bagaimana alurnya untuk menyusun program. Semoga besok saya bisa menyusun program lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Nur, sangat luar biasa sekali. Monggo Bu Nini, perasaannya hari ini Bu Nini. Senang sekali Bu menambahkan Bu Nur tadi. Hari ini kita belajar mengidentifikasi tantangan yang mungkin akan kita hadapi saat melakukan program yang berdampak pada murid dan bagaimana mengatasinya. Sangat ya. Terima kasih Bu Nini, sangat luar biasa. Memang tantangan-tantangan itu mungkin di sekolah semuanya hampir sama ya Bapak Ibu, tapi kita tidak boleh patah semangat ya Bapak Ibu. Kita harus selalu bergerak, menggerakkan semua stakeholder yang ada di sekolah kita agar program-program yang berpihak pada murid itu bisa berjalan dengan lancar. Nggih, Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.